Puncak dari kehidupan kita semuanya adalah mahabbah, kasih sayang. Kalau hukum tidak dilihat dengan pandangan kasih sayang, hukumnya menjadi kaku. Tapi kalau hukum dipandang dengan kasih sayang, hukum itu menjadi dinamis. Ada kaidah pengecualian dalam hukum, ada kaidah ketenangan dalam hukum, itminan, ada istisna'i. Hukum itu tidak mungkin tanpa pengecualian. Babi haram kecuali ya pakai jilbab menutup aurat bagi perempuan wajib kecuali. Tapi kalau cinta tidak ada kecualinya, tidak ada. Saya mencintaimu kecuali, repot itu kan ya. Tidak ada pengecualian untuk cinta. Cinta adalah puncak dari segalanya. Tetapi memang cinta tidak akan bisa bergerak kalau tidak ada hukum. Karena itu tidak mungkin hanya irfan, tidak mungkin hanya tasawuf, dia butuh syariat. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada live Zoom. Ya. Adik-adik sekalian, teman-teman santri dan para hadirin yang bergabung di majelis dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, pada peserta yang bergabung dari Zoom, selamat bergabung. Terima kasih atas kesempatannya berkumpul bersama-sama, kita belajar walaupun tidak terlalu lama, mengambil berkah dari hari-hari yang begitu agung, begitu mulia. Waktu, tempat, semua jadi mulia karena hari-hari ini. Sebenarnya pembahasan kosmologi itu memang tidak banyak dibahas di pendidikan menengah ya, atas. Biasanya itu pembahasan di perguruan tinggi. Itu pun juga ada dua macam. Ada yang saintifik ya, ada yang agama. Kalau yang saintifik itu yang tadi disampaikan oleh moderator itu alam semesta. Kalau agama dia juga bicara tentang nafs, tentang jiwa ya, tentang diri manusia dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kosmologi sains dia tidak membahas itu secara pengetahuan ya. Tapi kalau kosmologi Islam dia membahas hubungan manusia, alam dan Tuhan secara pengetahuan. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendorong orang untuk berpengetahuan. Temanya berat juga itu, banyak kata-kata kunci di situ ya. Ada khatamun nabiyyin. Nah, kenapa ditambahi Muhammad khatamun nabiyyin? Itu konsep juga satu pembahasan itu tentang konsep penutup para nabi ya. Itulah Said Mutahari membahas sampai ratusan halaman tentang pembahasan khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Iqbal juga membahas konsep tentang, Dr. Muhammad Iqbal membahas juga tentang penutup para nabi. Jadi temanya kuliah umum ini 1 jam, cukup berat ya. Tetapi
tidak mengurangi semangat kita untuk menghidupkan hari-hari memperingati kelahiran Nabi, berbahagia menyambut Sayyidul Wujud Al-Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita berusaha bahas bagian-bagian kecilnya saja, ya, bagian-bagian kecil dari pembahasan yang berat itu. Ada ahli kosmologi Islam, ada dua yang sering saya pakai, William Chittick. William Chittick ini filosof, belajar di Barat, kemudian ke Iran, kemudian di Iran dia mu'allaf. Sachiko Murata juga istrinya menulis tentang kosmologi. Kalau di total itu 1000 halaman kosmologi. Halamannya yang 1000. Pemahamannya udah macam-macam kan ya. Jumlah halamannya 1000 kalau di total itu standar biasa, buku-buku biasa. Apalagi kalau di dalam teks bahasa Inggris, biasanya apalagi kalau dalam teks Arab bisa lebih tebal lagi, ya. Apalagi Parsi mungkin yang tulisannya agak miring-miring lagi, lebih tebal lagi. Jadi kata kosmologi itu ilmu tentang kosmik, ilmu tentang universe, tentang semesta, hubungannya dengan diri manusia. Yang pertama, diri manusia dengan alam. Yang kedua, diri manusia dengan Tuhan. Jadi manusia itu secara kosmologi berhubungan dengan alam, al-afaq, ya, berhubungan dengan alam, tetapi di dalam nafsnya, anfusihim, di dalam dirinya, man arafa nafs faqad arafa Rabb. Mungkin bukan hadis tapi syair ini sangat populer. Kata-kata ini populer di kalangan para sufi, sangat masyhur. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Nah, diri terhadap alam itu kemudian jadi sains. Diri kita terhadap alam semesta ini jadi sains. Ada ilmu biologi, ada ilmu sosiologi, ada ilmu psikologi. Itu diri kita terhadap alam. Alam ini kita pahami dengan beragam ilmu kan. Ya. Kemudian ilmu diri kita kaitannya dengan Tuhan itu melahirkan teologi, ontologi, ya. Kemudian melahirkan teleologi, ya. Banyak logi-logi itu ilmu-ilmu di situ ya. Jadi kalau kosmologi bilang itu, ya kita buat enteng-enteng saja ya. Karena saya mengerti ini tidak ada di dalam pelajaran SMA, ya. Jadi kosmologi pusatnya hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan Tuhan. Dulu kan ada disebut antroposentris, satu ilmu yang berpusat di manusia. Ada teosentris, ilmu yang berpusat ke Tuhan. Ya, ada antroposentris yang pusatnya diri kita, ada teosentris, ada juga kosmosentris. Nah, kalau kosmologi mengatakan antropokosmik, jadi antara manusia dengan alam dan Tuhan itu tidak bisa dipisahkan kan? Karena kalau dipisahkan nanti merangkap Tuhannya. Ya, dia jadi rangkapan. Dalam ilmu teologi, jadi dia ada bagiannya ya. Dan itu bertentangan dengan tauhid.
Terus kalau bagaimana hubungan Tuhan dengan alam? Apakah Tuhan itu di luar alam atau di dalam alam atau bersama alam? Jadi bagaimana itu menggambarkan Tuhan itu? Apakah Tuhan ini bersama dengan alam tapi dia bukan alam? Kalau dia alam berarti dia terhukumi kan? Dia dilingkupi oleh alam. Begitu kan kalau teologi? Nah, antara Tuhan dengan alam, antara Tuhan dengan diri kita. Kita bukan Tuhan, ya. Tuhan bukan kita, tetapi kita dengan Tuhan tidak bisa dipisahkan. Ya kayak anak muda, saya bukan kamu, tapi kamu dan saya tidak bisa dipisahkan. Gitu kan? Oh ternyata masih senyum-senyum, berarti masih anak muda di sini. Ya. Karena kalau sudah tidak ketawa-ketawa berarti sudah bukan anak muda. Ya. Moderatornya saja senyum. Jadi aku dan kau, aku bukan kau, kau bukan aku, tapi aku dan kau tidak bisa dipisahkan. Ya. Wa nahnu aqrabu ilaihi bin hablil warid. Aku lebih dekat, ya, karib, ya, lebih dekat daripada urat leher. Alama Tabatabai menafsirkan di situ kehidupan. Allah itu sangat dekat dengan kita dibanding kita dengan diri kita sendiri. Sedekat-dekatnya kita dengan diri kita sendiri, Allah lebih dekat. Tetapi Allah bukan kita. Jadi dekatnya kayak apa tapi tidak menyatu. Nanti kalau menyatu kayak paham apa itu ya? Panteis itu. Kayak manunggaling kaula Gusti. Itu kayak paham penyatuan. Tidak begitu kalau di Wahdatul Wujud Ibnu Arabi bukan dua disatukan. Nah, itu bukan seperti itu. Nah, ajaran-ajaran menyatu begitu ya bertentangan dengan tauhid. Tapi bahwa Allah itu adalah pencipta, kita adalah ciptaan, itu sudah jelas. Bahwa kita adalah makhluk, dia adalah khalik, itu sudah jelas. Tapi hubungan kita dengan khalik tidak terpisahkan. Nah, kosmologi mengatakan yang sangat penting bukan hanya tentang Tuhan dan bukan hanya tentang kita, tetapi hubungan yang sangat penting adalah tentang hubungan kita dengan Tuhan. Kata hubungan, ya, robit, ya, apa namanya dalam filsafat disebut wujud robit, wujud penghubung, kopulatif, eksistensi penghubung. Biasa juga disebut wujud zihni. Nah, begitu ya. Jadi kita memang jelas kita bukan khalik, jelas kita adalah ciptaan dan kita bukan pencipta. Tapi hubungan kita dengan Dia tak terpisahkan. Nah, kosmologi juga begitu, memandang antara Tuhan, diri kita dengan alam itu masing-masing berbeda, tetapi tidak terpisahkan. Kita ini beda-beda, tetapi tetap satu. Nah, satu itu apa? Kayak negara kita yang kita cintai ini, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda, tetapi tetap satu. Nah, itu mirip-mirip dengan atau bisa dikatakan seperti paham Wahdatul Wujud. Nah, mungkin pernah ada ahlinya datang di sini. Ahli Ustadz Muhammad Nur Jabil, nah itu ahlinya itu Wahdatul Wujud. Jadi kita ini laki-laki dan perempuan, ya, min nafsin wahidah, dari diri yang satu, ya. Jadi perempuan bukan laki-laki, laki-laki bukan perempuan, tetapi dia berasal dari diri yang satu. Nah, diri yang satu ini berarti bukan laki-laki, bukan perempuan, tetapi dia adalah asalnya. Nah, pertanyaannya laki-laki dan perempuan dari mana dong? Kalau asalnya dari diri yang satu, masa yang dari satu keluarnya dua? Harusnya dari satu keluarnya satu kan? Oh, jadi dua. Nah, dua ini, itu kosmologi mengatakan dua itulah apa yang disebut tauhid sifat. Ada tauhid zat, ya, ahad, kemudian wahid, ya, dia dilihat dalam dua hal, tansi, tasbih, ya,
sifat-sifat, pensifatan. Allah itu nama, dan itu adalah manifestasi. Jadi kata Allah itu nama. Yang menyandang siapa nama itu? Kalau ada namanya Iwan, pasti ada yang menyandang nama ini kan? Budi, ada yang menyandang. Nah, siapa yang menyandang nama Budi? Angkat tangan yang namanya Budi. Ya, ada yang menyandang. Namanya subjek penyandang. Nah, Allah itu nama. Terus yang menyandang siapa? Nama itu. Nah, kita menyandang nama atau yang dinamai? Pasti yang dinamai kan? Bukan namanya. Masa kita menyembah nama? Nama itu batasan kan? Kan batasan. Iwan bukan Budi. Nah, itu namanya batasan. Dan ketika kita menyembah dengan nama, berarti kita membatasi dia. Nah, pembahasan begitu banyak ilmunya di dalam Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihi wassalam. Jadi kosmologi melihat begitu-begitu, bahwa memang alam ini, jiwa manusia dengan Tuhan ini seperti tiga subjek, tetapi sebenarnya tidak terpisahkan. Sebagaimana laki-laki dan perempuan berbeda tetapi dia satu. Nah, satu itu dalam kosmologi, laki-laki disatukan lewat perkawinan. Nah, itu kosmologi, disebutlah dalam kajian kosmologi perkawinan. Perkawinan itu dalam kosmologi namanya sesuatu memasuki sesuatu. Nah, kalau perempuan itu dalam kosmologi hatinya, dalam kecenderungannya dari hati, perempuan di akal, berarti akal itu memasuki hatinya. Kalau fisik berarti kelamin laki-laki memasuki kelamin perempuan. Nah, jadi itu kosmologi, sesuatu memasuki sesuatu yang lain. Akal itu pengikat kan? Nah, yang diikat siapa? Hati. Maka ketika akal memasuki hati, itu juga namanya perkawinan. Jadi perkawinan bukan hanya fisik, ada juga perkawinan jiwa. Bahkan kalau orang menikah kan, zawwastukan nafs, yang dinikahkan kan jiwanya. Berarti perkawinan jiwa itu adalah perkawinan antara akal dengan hati. Nah, kalau cuma fisik, binatang juga kawin kan? Ya, bahkan banyak binatang yang bisa secara fisik lebih kuat daripada manusia. Jadi kalau perkawinan fisik itu perkawinan binatang dan tidak ada masalah. Memang kita punya sisi kebinatangan kan? Ya, jiwa hewani, nah itu juga harus diselesaikan, kira-kira begitu. Nah, itu sedikit tentang apa yang dimaksud kosmologi. Ini banyak terma-terma saya dudukkan enteng-enteng saja dulu ya. Jadi kosmologi berarti alam, jiwa dan Tuhan saling memasuki. Jadi Tuhan juga akan memasuki diri kita kan? Disebut Allah bersemayam di dalam hati. Nah, ketika akal memasuki hati perempuan, akal akan menemukan Tuhan yang bersemayam di situ. Nah, begitu-begitu kosmologi kan? Nah, jadi perkawinan itu sebenarnya ingin menyingkap sesuatu. Bagaimana kita menyingkap hubungan antara alam dengan jiwa ini, di mana dalam hubungan itu ada Tuhan. Nah, gimana menjelaskannya? Bagaimana mengaitkannya? Karena kalau Tuhan cuma nama saja, ya bagaimana kita menyembah nama? Alif lam ha, itu huruf ya. Kalau ditakwil alifnya lain pembahasannya, lamnya lain itu, haknya lain. Kalau ditakwil, jangan-jangan lamnya Imam Ali, jangan-jangan haknya Sayyidah Zahra misalnya. Nah, itu takwil, bukan tafsir, ya, bukan terjemah. Jadi kosmologi itu berarti satu ilmu yang mengaitkan antara alam, bumi, langit, ya, tanah ini
jiwa dan Tuhan. Bagaimana mengaitkannya? Sebagai sesuatu yang tidak terpisah. Dia terbedakan tetapi tidak bisa dipisahkan. Laki-laki dan perempuan jelas berbeda, tetapi dia tidak bisa dipisahkan. Dia dirancang untuk hidup bersama. Jadi yang ada dalam kosmologi itu berpasangan. Ya, jadi anti sama anto, tidak ada anti dengan anti, tidak ada anto dengan anto, itu rusak kosmologi itu kan, nggak ada, karena berpasangan itu begitu. Kalau anti dengan anti sudah merusak tatanan alam dan itu merusak jiwa nanti. Jadi LGBT itu secara teori itu akan merusak tatanan semesta. Ya, secara teori, tetapi bahwa orang mau begitu ya tentu kita juga harus memahami kenapa mereka jadi begitu. Tetapi kosmologi melihat berpasangan. Ya. Jadi yang mana berpasangan dengan yang mana? Apakah alam dengan jiwa berpasangan? Berpasangan, tapi jiwa juga ada pasangan lainnya, yaitu Tuhan. Dan Tuhan tidak mau diduakan loh. Tidak mau diduakan, tidak boleh ada yang lain. Ya, betul-betul hanya Dia, tidak boleh ada yang lain, kan? Nah, bagaimana kalau kemudian ada yang lain disebut jiwa, disebut alam, padahal tidak ada yang lain kecuali Dia saja. Ya, syahidallahu annahu la ilaha illallah. Hanya Allah saja yang tahu tentang dirinya, yang bisa bersaksi tentang dirinya. Hanya dirinya. Lantas persaksian kita ini apa? Nah, kita mempersaksikan disebut manifestasinya. Nah, manifestasinya itulah sekarang adalah Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat qadimah tadi, Allah bersalawat kepada Nabi, ya, dan Allah mengajak orang-orang beriman. Ya, Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi dan mengajak orang-orang beriman untuk juga bersalawat. Berarti pada dirinya Nabi ini bertemu kan antara dari Tuhan dan dari orang-orang beriman. Itu pada dirinya Nabi loh itu ya. Nah, karena itu konsep yang kedua yang disebut Khatamun Nabiyyin. Tadi itu kosmologi, ya. Yang kedua konsep yang disebut penutup para nabi. Tidak ada lagi nabi setelah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada lagi nabi. Sudah masyhur, ya, bahwa tidak ada lagi nabi setelah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi apakah tidak ada bimbingan? Karena kalau yang hidup pada zaman Nabi ada pembimbingan kan? Ya. Masa tidak ada pembimbingan? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Telah kusempurnakan. Sudah selesai. Sudah sempurna ajaran ini. Ya. Nah, sekarang ajaran yang sudah sempurna, Nabi mengalami proses panjang kan, dari Nabiullah Adam alaihissalam sampai kepada Muhammad SAW. Dan jumlah Nabi yang disebutkan dalam Al-Quran dengan yang membawa risalah kitab suci bisa dihitung jari kan? Ulul Azmi kan yang membawa kitab suci. Yang lainnya cuma menyeru. Nabi yang lain berdakwah. Maka Nabi ini berkaitan dengan episode sejarah umat manusia, dan kesempurnaan sejarah umat manusia itu secara individu dan secara sosial didasarkan kepada pandangan agama sudah cukup pada masa kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah cukup semua hujjah, semua teori, semua model pemahaman sudah selesai. Adapun perkembangan setelah kenabian, dibukalah yang disebut ijtihad.
Dan istihad ini bukan lagi para nabi, ya, tetapi para ulama, kan gitu ya. Nah, kemudian ruang orang untuk memahami ajaran agama ini sudah lebih baik dipandang menurut pandangan Ayatullah Sayyid Mutahari. Manusia sudah mengalami fase perkembangan yang puncak, ya, sehingga sekarang tugasnya orang setelah Nabi membimbing. Nah, pesantren Khatamun Nabi ini membimbing, ya, tugas kenabian ini. Nabi menugaskan orang-orang sepeninggalnya untuk melakukan membimbing orang untuk mengenal Al-Quran. Nah, Al-Quran itu akhlaknya dan adalah risalah suci Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran itu diilhamkan, disebut wahyu, ya, dibisikin itu. Ya, ilham itu kayak dibisikin, ya. Nah, dibisikkan kepada jiwanya Nabi. Nah, kalau makrifat kenabian bisa kita paham. Orang bicara falsafah kenabian, alasan kenabian, tujuan kenabian, peran sejarah kenabian, kita bisa belajar itu makrifat kenabian. Tapi kalau yang namanya wahyu, kita tidak bisa merasakan yang ada pada diri Nabi. Sangat halus itu wahyu. Ya. Roh saja, semua manusia punya roh, tetapi roh suci ini tidak bisa kita sentuh. Nah, Sayyidul Wujud Al-Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ruhnya memiliki kaitan dengan ruh yang suci yang berhubungan dengan wahyu. Maka orang bisa memakrifati Al-Quran, tetapi Quran yang hidup dalam jiwanya itu tidak bisa menyentuh, tidak bisa dia sentuh. Itu hanya ada pada diri Nabi. Nah, yang ada pada diri Nabi ini siapa yang jaga? Kalau nabinya sudah wafat kan fisik, tidak ada lagi formalnya, kan? Tidak ada lagi. Padahal kita sering mendengar syair qasidah awwalu Muhammad wa awsatahu Muhammad wa akhiru Muhammad. Ada awal, ada pertengahan, dan ada akhir. Itu konsepnya Nur Muhammad tuh. Wahdatul wujud, ada cahaya Muhammad. Di kampung-kampung kita, saya orang Bugis, di kampung-kampung saya orang sudah bicara tentang nurnya Muhammad. Ya. Orang sudah bicara tasawuf. Ya. Saya kira bukan hanya di Bugis, sampai di setiap daerah punya kearifan seperti itu. Saya mencontohkan apa yang saya alami waktu kecil. Ya, orang punya ketakziman, orang baca barsanji dan sebagainya, ya. Ya, kalau di tradisi-tradisi kita di pondok ada mahallul qiyam, ya. Orang berdiri, Nabi datang, kita dikasih wangi-wangi, ya. Itu bukan hanya sebuah simbolis, betul-betul orang bagi yang para pecinta merasakan itu. Nah, hadir itu kayak apa? Nah, hadir ini jangan bayangkan fisiknya. Hadir itu dalam epistemologi namanya ilmu huduri. Ya, coba di dalam jiwa Anda, hadir tak ibu Anda dalam jiwa Anda? Hadir, kan? Coba hadirkan ibu dalam jiwanya. Hadir. Ketika dia hadir, yang muncul apa? Rasa rindu, rasa kangen, atau kerinduan itu yang menghadirkan. Pasti kerinduan itu yang menghadirkan. Nah, di jiwa manusia dibekali dengan fitrah, ada naluri, ada insting, dan itu tersedia cara untuk mengawal fitrah manusia. Ya. Karena itu ketika orang bicara tentang Muhammad SAW, hal-hal yang fitrah, jujur, secara fitrah orang menerima kejujuran, al-amin, ya, amanah, itu semua diterima oleh fitrah loh. Pada periode Mekah kan begitu, periode hukum kan di Madinah. Di Mekah yang muncul itu kejujurannya, amanahnya, sidiknya itu, ya, fatonanya, tabliknya, hal-hal yang kita sebut objektif. Jadi Khatamun Nabiin itu adalah konsep penutup para nabi
di mana menjelaskan tidak ada lagi nabi setelah Muhammad, tetapi nurnya terus mengalir, bimbingannya terus mengalir. Ya, banyak ulama-ulama yang sudah meninggal, tapi dia terus membimbing kita. Lewat apa? Lewat ilmu-ilmunya kan? Nah, terus kita pelajari ilmu-ilmunya. Setiap kita nanti punya pengalaman, termasuk saya karena umur saya sudah lebih tua dari teman-teman, bahkan anak-anak, adik-adik semua. Ya, ada satu buku yang hampir 20 tahun buku itu tidak bisa terpisah dari hidup saya. Ini ilustrasi ya. Buku itu penyemangat hidup saya. Kalau saya lagi galau, lagi gelisah, lagi mager ya istilah sekarang ya, tidak bisa move on misalnya istilah anak-anak muda sekarang, maka buku itu sehari saya sentuh, itu seluruh jiwa saya bangkit kembali. Buku itu karya Ayatullah Said Mutahari. Saya mengenal Mutahari sejak pemikiran beliau sejak tahun 92. 92 saya mengenal karya beliau, hampir 50 buku beliau yang diterbitkan di dalam bahasa Indonesia. Kata anaknya Muhammad Mutahari, saya pernah bertemu dengan beliau, mengatakan masih ada 80 buku. 80 buku yang saya baca, 50-an buku. Kemudian ada satu buku yang begitu spesial. Orangnya sudah meninggal, tapi bukunya itu selalu menemani saya. Artinya apa? Jiwa Mutahari, paling tidak dalam pengakuan saya ya, jangan langsung percaya tentunya, dalam pengakuan saya, buku itu begitu berharga. Dan buku itu kemanapun saya pergi, kalau saya pindah kota, pindah negara, buku itu harus selalu ada. Bukan karena saya tidak paham bukunya, paham. Tapi buku itu menjadi selalu menarik untuk dibaca berulang-ulang. Padahal teksnya sama, tulisannya sama. Buku itu sama tulisannya. Teksnya ya itu juga, yang saya beli tahun 90-an ya itu juga, bukunya ya itu juga. Sampulnya ya itu. Nggak pernah ada yang sabotase ganti isinya. Masih ya itu. Nama saya tulis di situ. Ketika saya mengalami yang saya sebut tadi, kemudian saya baca buku itu, bangkit semangat saya. Ya. Berdasarkan pengalaman itu, berarti buku itu bukan sesuatu yang mati, ya. Buku itu sesuatu yang hidup. Bayangkan kitab suci Al-Quran. Ya, ini buku ditulis oleh manusia, ulama, bukan manusia suci, orang baik, orang berilmu. Buku itu luar biasa buat saya. Bagaimana dengan kitab suci Al-Quran? Ya. Quran itu disatukan. Quran itu harfiahnya disatukan. Furqan itu dibedakan. Ya. Itu semua ada di situ. Bagaimana di situ? Ada apa di Quran itu? Orang baca Quran tidak ngerti ayatnya bisa nangis. Ya. Apapun arti ayat itu, ngerti atau tidak dia baca bisa nangis. Ya. Bayangkan itu Quran. Ada orang saking cintanya kepada kata-kata bahasa dalam Al-Quran, dia kasih nama anaknya nama yang dia sendiri tidak mengerti. Ada mungkin di Banyuwangi saking cintanya dia kasih namanya Tuhan. Ya. Saking cintanya kan dia kasih namanya anaknya, namanya siapa? Tuhan. Pernah dengar? Ya, kan nama. Tidak ada itu yang menggugat, kan tidak ada delik pidananya kasih nama Tuhan kan?
Apa itu pasal penodaan agama? Kan cuma nama Tuhan. Nama yang disandang oleh manusia. Ada Tuhan yang disandang oleh yang lain. Ada Tuhan yang disandang oleh pohon. Kan itu nama ya, ada yang menyandang. Nah, buku itu begitu luar biasa untuk saya. Maka ketika saya baca buku itu, jiwa saya selalu dibangkitkan. Nah, Nabi penutup itu sudah diilhamkan kepada dirinya Quran, dan Quran ini sudah inni taraku fikum sakalain kitab Allah wa itrati ahlul bait. Itu dalam Sahih Muslim loh. Ya. Kitab yang hadis yang masyhur di kalangan ahlu sunnah, di kalangan kita kaum muslimin masyhur. Kitab Allah wa itrati ahlul bait dalam Sahih Muslim. Kalau di Bukhari wa sunnati Rasul. Tapi di Sahih Muslim wa itrati ahlul bait. Artinya Quran yang diwariskan kepada kita ada nurnya dong. Kenapa dipasangkan dengan itra ahlul bait? Nah, itu kira-kira gitu ya. Maka kita mengatakan pada jiwanya Nabi secara kosmologi ada sesuatu yang diilhamkan dari atas. Dan kosmologi itu tadi ada alam, ada jiwa, ada Tuhan ya. Nah, di jiwa Nabi apa yang diilhamkan? Quran. Quran ini dari mana? Dari atas. Sedangkan kita tidak menerima dari atas. Kita belajar ini dari bawah, dari huruf-huruf, dari kata-kata ya, dari hal-hal yang dilihat ya. Tapi Nabi mendengarnya diilhamkan ke dalam jiwanya dari atas. Nah, maka apa yang diterima oleh Nabi? Teorinya mengatakan di situ ada sesuatu yang lebih dalam dari sekedar yang dipahami dengan ruh. Ya. Ruh itu semua orang berhubungan dengan ruh ya. Tetapi ruh suci ya. Ruhul Kudus. Nah, itu ruh saja sudah abstrak sekali ya. Apalagi ruh yang berhubungan dengan wahyu. Itu abstrak sekali. Maka berbahagialah teman-teman berada di pesantren yang belajar Quran. Selain akan masuk kepada tafsirnya, masuk juga kepada takwilnya yang dari yang tinggi. Nah, kalau jiwa Nabi tidak suci, tidak terjaga, maka akan ada kesulitan dia dalam berhubungan dengan alam kan? Kenapa? Karena di jiwa manusia itu bisa disentuh dengan hal-hal yang khayal, wahmiyah, ya, waham, ya, bisa jadi ilusi, bisa jadi delusi. Nah, pada zaman Nabi banyak mengatakan ini penyihir, banyak mengatakan Nabi ini ya tukang sihir macam-macam ya. Nah, itu kita mengerti. Kemudian pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang diilhamkan dan kita tidak bisa merasakan itu. Dia membimbing itu kepada orang-orang khusus. Inni taraku fikum tsaqalain, dua yang besar itu kitab Allah. Siapa yang dititipkan ini kepada siapa? Wa itrati ahlul bait. Ya. Quran juga kan ya? Innama yuridullah liyuzhiba ankumur rijsa ahlul bait wa yutahhirakum tathhira. Jadi ahlul bait ini suci. Suci yang dimaksud suci apa ini? Ya, batinnya suci, terjaga, dijaga. Kalau kita masih bisa mikir untuk berbuat jahat, masih bisa mikir untuk berbuat jahat, sekalipun kita tidak melakukan kejahatannya, masih bisa mikir kan? Kita masih bisa mikir mau nyolong punya teman kita, masih bisa mikir mau menyakiti teman kita, masih bisa. Tapi mereka memikirkan untuk berbuat jahat saja tidak, apalagi melakukannya. Nah, itu disebut suci. Suci maksudnya maksum, terjaga. Kita ini semua punya kemaksuman kan dalam derajat tertentu kan. Di depan kita ini ada tripod, ada HP,
Ada tadi yang mikir setelah acara mau makan tripodnya. Ada yang mikir mau makan? Nggak ada. Berarti Anda maksum, terjaga untuk tidak makan ini tripod. Ada yang lewat di pintu mikir, nanti malam saya mau makan ini pintu. Enggak kan? Berarti maksum itu terjaga. Jadi keterjagaan itu sesuatu yang rasional. Nah, jadi kalau ada orang yang suci itu rasional, karena kalau dia tidak suci bercampur dengan yang lain berbahaya. Nah, maka di jiwa manusia secara kosmologi harus sampai kepada yang suci. Kalau dia tidak sampai kepada yang suci, maka dia tidak akan bisa menerima dari atas. Nah, cahaya, kata Allah, ilmu itu adalah cahaya yang aku letakkan, hadis qudsi. Ilmu itu adalah cahaya yang aku letakkan ke dalam hati-hati hambaku yang ku kehendaki. Itu ilmu. Nah, berarti ada ilmu yang diletakkan oleh Allah ya kepada yang dikehendaki. Ada ilmu yang setiap kita bisa mempelajarinya. Mau kita suci tidak suci, orang bisa belajar kan? Tapi ada memang ilmu yang memang bisa dipahami hanya dengan kesucian. Nah, di jiwa itu ada pusat kesucian. Ya, namanya hati. Nah, kajian kosmologi bicara tentang pembahasan kalbu, hati. Bahwa pusat pengetahuan manusia itu ada di hatinya. Ala bizikrillahi tatmainnal qulub. Dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Artinya, mengingat Allah itu adalah fungsi hati. Dan itu mengingat itu biasanya kan kalau mengingat fungsi otak. Kalau di kosmologi mengingat itu fungsi hati. Jadi yang membuat kita ingat kepada Allah fungsinya bukan di otak, bukan di memori. Mengingat itu fungsinya ada di kalbu, di hati. Nah, kosmologi pusat diri manusia itu ada di hatinya. Nah, di hati itulah yang berhubungan dengan kosmologi, bahwa ketika kita ingin mengetahui yang dari atas harus dengan kesucian hati. Nah, kalau otak itu material, fisik, ya. Sedangkan yang di hati kita sesuatu yang non material. Syaratnya hati itu supaya mendapatkan ilmunya Allah yang dari atas, syaratnya harus suci. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia suci, wadahnya suci, maka pasti akan bisa masuk sesuatu yang suci. Masa di tempat yang kotor bisa masuk yang suci kan ya? Tidak mungkin ya. Harus suci supaya bisa datang orang-orang yang suci. Karena kalau orang yang suci datang tempat yang kotor, nanti kita kotori. Kemudian kita menganggap manusia suci, tapi sebenarnya lahir dari jiwa yang kotor, penuh dengan maksiat. Jangan sampai hati kita yang kotor dan menyimpan ilmu-ilmu yang suci. Ilmu yang suci nanti bisa kita duniawikan. Ilmu-ilmu dari Nabi bisa kita jadikan dagangan, ya. Bahaya. Betapa banyak orang yang menggunakan agama ini sebagai sarana untuk menjual kehormatan dan kemuliaan agama. Kita punya kan sejarah yang menjelaskan dia ada agama Muawiyah, Umawi. Ada orang-orang seperti Yazidisme mengatakan juga Islam. Ada Islam Umawi, ada Islam Muhammadi. Jadi orang bisa gunakan ini agama ini untuk kepentingan yang tidak suci. Maka isu sentral dalam kosmologi itu adalah pensucian. Khatamun Nabiyyin datang dan menutup semua para nabi, menyempurnakan semua dengan sesuatu yang bimbingan-bimbingan yang berkaitan dengan kesucian. Disebutlah wilayah. Setelah kenabian orang kemudian
berdebat, nanti dikasih ingat tuh habis ya, habis waktu. Kalau berdebat, orang berdebat setelah Nabi muncul isu kekhalifahan, Sakifah. Kalau setelah Nabi orang hanya berdebat masalah kekuasaan, itu bukan inti. Kalau orang bicara tentang hanya kekuasaan politik, siapa yang berhak jadi khalifah sepeninggal Nabi, hanya kekuasaan politik, remeh ini agama. Tetapi justru yang paling fundamental sepeninggal Nabi adalah tentang wilayah, tentang hal-hal yang spiritual. Itu yang harus kita jaga. Nabi memastikan itu terjaga. Muncullah ayat-ayat wilayah, muncullah ayat-ayat tathhir, ya, muncullah penjelasan-penjelasan tentang kesucian itu. Nah, teman-teman, anak-anakku, adik-adikku, saudara-saudara sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada yang di Zoom kan ada bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, cucu-cucu saya yang ada, mungkin ada sudah levelnya udah cucu saya di sini. Di sini ada cucu saya juga yang hadir mungkin. Cucu tidak langsung, cucu jauh. Cucu ketemu besar. Saudara-saudara sekalian, Khatamun Nabiyyin, konsep inti penutup para nabi adalah konsep pembimbingan. Dan kosmologi ini bicara tentang bagaimana jiwa kita ini terbimbing. Sementara sudah tidak ada nabi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, umat sepeninggalku itu jauh lebih baik daripada umat yang bersamaku. Umat-umat setelahku jauh lebih baik karena dia harus memahamiku tanpa kehadiranku secara fisik. Nah, bimbingan ini harus terjadi karena konsep kesempurnaan agama sudah selesai. Tinggal bagaimana membimbing. Kita memperingati Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk merefleksikan pembimbingannya, dan pembimbingan yang menjadi pokok kajian kita malam ini, pembimbingan yang bersifat spiritual, kalbu, hati. Kalau kita belajar tidak ada kesucian hati, tazkiyatun nafs, belajar nanti kita bisa jadi pakai sebagai alat kekuasaan. Pengetahuan kita pakai alat untuk menindas orang lain. Pengetahuan kita pakai sebagai alat kebanggaan. Pengetahuan dipakai sebagai status sosial. Padahal pengetahuan itu untuk mensucikan diri kita. Nah, konsep kosmologi melihat bahwa Khatamun Nabiyyin Muhammad SAW ingin memusatkan bahwa yang harus dipastikan bahwa kita terbimbing. Persoalannya siapa yang membimbing kita? Yang ada cuma pengajar. Saya cuma pengajar, bukan pembimbing, karena saya juga butuh dibimbing. Nah, siapa yang membimbing kita? Orang yang membimbing kita menuju Allah pasti yang pernah nyampe sana. Nah, sekarang saya mau membimbing Anda kepada Tuhan, saya nggak pernah nyampe. Terus saya membimbing kalian menuju kepada Allah. Saya sendiri tidak bisa pastikan masuk surga, saya mau membimbing orang ke surga. Maka konsep pembimbingan mengenal bahwa harus ada pembimbingan dari atas. Sedangkan yang ada di sini kita ini pembimbingan yang umum. Harus ada wilayah yang khusus. Tidak ada nabi, dan nabi itu tidak sampai secara harfiah. An-nabi itu bukan nama Tuhan, tapi al-wali, al-wilayah, wali itu nama Allah. Jadi yang wilayah itu yang sampai kepada Tuhan. Maka Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dia juga seorang imam, ya. Inni ja'iluka linnasi imama. Ayat tentang Nabiullah Ibrahim. Karena itu kita bermohon dengan majelis yang mulia ini, dengan ketulusan adik-adik, teman-teman sekalian, saudara sekalian, semoga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberkahi majelis kita ini, membangunkan tekad pada jiwa kita bahwa saya belajar untuk mensucikan diri saya, menjauhkan diri saya kepada hal-hal yang
menyebabkan kerusakan. Kalau ada kerusakan di alam, misalnya tambang-tambang yang rusak ya, tambang apa misalnya kalau di Kalimantan itu ada batu bara itu, saya pernah ke Kalimantan lihat dari atas itu, nah saat kita lihat itu panas, sudah digali, sudah diambil batu baranya, dibiarin begitu jadi kawah-kawah itu kan perusak alam itu ya. Di hari ini di majelis Nabi Muhammad SAW kita melaknat orang-orang yang merusak alam, karena orang yang merusak alam secara kosmologi itu akan merusak jiwa manusia. Jadi ini alam yang kita rusak, jiwa kita sebenarnya rusak kan? Karena pusatnya kan kaitan antara alam dengan jiwa. Kalau ada orang hidup di kamarnya kotor kan, bagaimana jiwanya itu membiarkan yang kotor ya, yang fisik kotor. Bagaimana jiwanya itu? Kok dia nggak sensitif dengan yang kotor? Ya. Nah, teman-teman sekalian, saudara-saudara sekalian yang ada di majelis peringatan ini atau kajian ini dengan yang ada di Zoom, kosmologi kenabian, kesimpulannya Nabi Khatamun Nabiyyin secara kosmologi ingin menjaga jiwa manusia dengan alam. Kenapa? Karena Nabi ilmunya dari Quran diilhamkan kepada jiwanya, dan tugasnya Nabi untuk menjaga rahmatan lil alamin, rahmat bagi semua alam. Orang Kristen itu saudara kita itu umatnya juga Nabi Muhammad. Orang Yahudi saudara kita itu juga umatnya Nabi Muhammad. Karena agama ini fitrah. Kalau Islam sebagai bentuk, bukan Kristen sebagai agama bentuk. Tapi Islam sebagai hanif, semuanya adalah agama fitrah. Cuma dia berevolusi di dalam sejarah. Itu kesimpulan pertama ya, bahwa kosmologi kenabian ini menghendaki agar kita mensucikan hati kita dengan ilmu-ilmu dan bimbingannya para nabi melalui wilayah, melalui ahlul bait, agar kita mampu menjaga diri kita dan alam. Afaq wa anfusihim, jiwa dengan alam. Kerusakan alam semesta, padahal di sini banyak majelis nabi, banyak majelis salawatan, tapi lingkungan alamnya rusak. Nabi nanti bertanya, kau mencintai saya tetapi kenapa alamnya kamu rusak? Kenapa lingkungan kamu rusak? Masjidmu indah, harga bangun masjid miliaran, tetapi lingkungan di sekitar masjid rusak dan kotor. Padahal Allah ada di mana-mana, bukan hanya di masjid. Kan aneh ya, masjidnya dibangun miliaran, tetapi di sekitar masjidnya lingkungannya jorok, paritnya jorok, banjir. Jadi orang bicara kenabian itu, baiknya kita juga mesti objektif, karena kosmologi selain jiwa juga alam. Maka orang bicara tentang kenabian Muhammad, bersih hatinya, bersih lingkungannya. Kalau dia tidak bersih lingkungannya, bersih hatinya, berarti tidak kosmologi. Sementara Muhammad SAW bersih, rajin menyisir rambutnya, bersih, ya, tidak aut-autan, apalagi santri ya, mandi, akhlak. Kalau bau badan kita terganggu, teman sekamar karena bau badan kita kan tidak berakhlak gitu kan? Iya. Kan beratnya kan pesan di pondok gitu ya. Kita hidup sama-sama, satu ruangan bisa 6, 8, bisa 10, bisa 12, satu kamar. Seluruh energi dari tubuhnya keluar semua kan ya. Dan itu bertengkar semua hawa-hawa tubuhnya kan. Dan itu kan sebenarnya berkaitan dengan jiwa manusia. Itu yang pertama ya. Kesimpulan yang kedua,
bahwa kosmologi kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan bahwa kita tidak akan mungkin ditinggal tanpa pembimbing. Tidak mungkin. Karena itu kata orang Makassar, jangan memang putus asa. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Ojo lali. Ingat. Ikam mesti ingat, ya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada ruang pada dirinya di mana dia kehilangan harapan. Dengan semua kesulitan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah sekecil apapun dia kehilangan harapan. Karena tidak mungkin kita ditinggalkan oleh Nabi tanpa pembimbing. Nabi memastikan itu. Kalau berat-berat hidup kan tinggal baca salawat 1000 kali salawat, ya, baca tawassul, ya. Tidak mungkin karena pembimbingan itu sudah bersifat batiniah, sudah mengalir ke semesta. Nurnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengalir ke semesta, rahmatan lil alamin. Nggak boleh putus asa. Belajar di sini sebulan 2 bulan biasalah galau-galau. Awal-awal di pondok ya 3 bulan galau-galau, ya. Minta air sama ustadz, minta berkah sama ustadz. Ya. Pegang kepalanya disalawati. Saya pernah punya santri, kalau saya pesantren mahasiswa, belajar dia ambil program 1 tahun. Sudah kesimpulan ini, ya. Mestinya tidak boleh cerita lagi. Maaf, lupa. Tidak jadi. Karena sudah kesimpulan. Ya. Jadi kesimpulan yang kedua, bahwa kosmologi kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mungkin kita ditinggalkan tanpa pembimbing secara batin. Yang ketiga, kesimpulan terakhir dalam kosmologi, sebagaimana dalam teorinya ada perkawinan. Nah, di jiwa manusia ada perkawinan akal dan hati. Akal itu kita berfilsafat, hati kita berirfani, bertasawuf. Jiwa manusia memerlukan filsafat agar kita sampai kepada hukum. Dan jiwa manusia memerlukan hati agar dia sampai kepada moral. Puncak dari hati adalah cinta, puncak dari akal adalah hukum. Maka di jiwa manusia berhubungan 2 hal, yaitu hukum, ketaatan, dan yang kedua cinta. Cinta dari atas, hukum dari bawah di alam. Di alam ini ada hukum, kan? Ada hukum, ada tatanan, ada sistem. Hukum, taat. Dalam kosmologi ada ketaatan yang berhubungan jiwa kita dengan alam. Rasul Muhammad SAW sudah meninggalkan hukum, meninggalkan syariat. Kita taat kepada Nabi SAW. Tetapi selain itu, selain itu dia meninggalkan akhlak yang tinggi, at-tahalluq bi akhlaqillah. Akhlaknya Nabi adalah akhlaknya Muhammad adalah akhlak Allah, at-tahalluq. Apa itu? Cinta. Maka kosmologi mempertemukan hukum dan cinta. Dalam perkawinan manusia ada hukum, kan? Ada syariat, tapi juga ada cinta. Kalau dalam rumah tangga cuma syariat saja, kehilangan cinta, berat itu keluarga. Kalau keluarga yang ada cuma cinta, tidak ada hukum, bahaya juga itu keluarga, sembrono. Karena itu dalam keluarga ada hukum, ada cinta, ada ketaatan, ada cinta. Muhammad SAW meninggalkan 2 melalui wilayahnya, yaitu hukum, dan yang kedua adalah mahabbah. Dan mahabbah dari atas, hukum kita lihat dari bawah. Hukum mengenal istihad,
hukum mengenal istihad, dan sekarang berlangsung proses istihad. Kenapa? Karena alam berkembang. Tapi cinta mengenal rekonstruksi. Rekonstruksi itu ontetik. Ontetik itu melepaskan semuanya, fana. Tidak ada yang kita harapkan apapun kecuali qurbatan ilallah, fana. Kalau kita belajar tentu harus sampai kepada dua itu, hukum, ketaatan, kemudian moral, yaitu cinta. Puncak dari kehidupan kita semuanya adalah mahabbah, kasih sayang. Kalau hukum tidak dilihat dengan pandangan kasih sayang, hukumnya menjadi kaku. Tapi kalau hukum dipandang dengan kasih sayang, hukum itu menjadi dinamis. Ada kaidah-kaidah, ada kaidah pengecualian dalam hukum, ada kaidah ketenangan dalam hukum, itminan, ada istisnai, ada kaidah pengecualian. Hukum itu tidak mungkin tanpa pengecualian. Babi haram kecuali, ya, pakai jilbab menutup aurat bagi perempuan wajib kecuali. Ada hukum yang tanpa pengecualian. Semua hukum punya pengecualian. Tapi kalau cinta tidak ada kecualinya. Tidak ada. Saya mencintaimu kecuali, repot itu kan ya. Tidak ada pengecualian untuk cinta. Cinta adalah puncak dari segalanya, tetapi memang cinta tidak akan bisa bergerak kalau tidak ada hukum. Karena itu tidak mungkin hanya irfan, tidak mungkin hanya tasawuf, dia butuh syariat. Oleh karena itu kita berbahagia, Khatamun Nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewariskan kepada kita itra Ahlul Bait Al-Qur'an dengan dua kendaraan, yaitu syariat dan hakikat. Tinggal kita mencari ma'rifatun nubuwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.